La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da qauli a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Amma ba'd. Salah satu bentuk kebahagiaan kita di bulan suci Ramadan karena ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa iblis, setan di bulan suci Ramadan itu akan dibelenggu, diikat, di lockdown seperti kita saat pandemi COVID-19. Banyak negara, banyak tempat yang di lockdown. Bahkan kata orang, ya sebelum setan itu di lockdown di bulan suci Ramadan, manusia lebih awal di lockdown. Nah, bagaimana setan atau iblis itu dibelenggu pada bulan suci Ramadan ini dan siapa yang membelenggunya? Tentu di situ perlu kita pertanyakan. Karena apa? Karena setan itu sudah bersumpah di depan Allah minta supaya diberi umur yang panjang. Kenapa? Karena dia ingin menjerumuskan manusia sebelum manusia itu kembali kepada Tuhannya. Bahkan iblis mengatakan, "Ya Allah, karena Engkau telah melaknat saya, maka berikanlah tempo atau waktu, umur di dunia ini untuk apa? Untuk mendatangi cucu Adam itu, dan saya akan selewengkan mereka dan saya akan sesatkan mereka." Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh iblis ini untuk menyesatkan hamba-hamba Allah atau khususnya manusia di dalam kehidupan dunia ini? Allah menegaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf surat 7 ayat 17. Di dalam ayat itu iblis, dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Tsumma la'atiyannahum. Ya Allah, saya akan sesatkan, seret manusia-manusia itu. Pertama, saya akan datang kepada mereka mim baini aidihim, dari arah depan kita. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketika setan itu datang dari arah depan kita, baik di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan, maka dia akan datang membawa amal soleh kita. Dia akan perlihatkan ibadah saum kita, ibadah salat kita, atau amal kemanusiaan yang kita lakukan, sampai kita riya dengan amalan tersebut. Ketika kita sudah sampai ke tingkat riya, maka apa kata setan? Saya berlepas diri karena saya takut disalahkan. Kalau amal Anda nanti hancur, lebur, tidak mendapatkan balasan. Dan saya juga tidak mau disalahkan kalau Anda tidak punya amal, lalu kamu dimasukkan ke dalam neraka. Untuk itu, hati-hati ketika setan itu datang dari arah depan kita. Kemudian yang kedua, setan mengatakan, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dari arah belakang. Ketika iblis itu datang dari arah belakang kita, dia akan perlihatkan dunia kita. Lihat, ngapain kamu ngaji, ngapain ke masjid, ngapain tadarusan, ngapain saum, hartamu masih banyak, kamu tidak akan kelaparan, dan kamu tidak akan kehabisan, maka tidak perlu kita saum. Dan ngapain kamu ngaji, habis-habisin waktu. Begitulah cara setan untuk menghancurkan kita dari arah belakang. Kemudian setan juga mengatakan, saya akan datang an aimanihim, dari arah kanan mereka. Apa yang dilakukan setan ketika dia datang dari arah kanan kita? Dia berusaha supaya kita melupakan akhirat, seolah-olah tidak ada itu akhirat. Minimal kita bisa meragukan tentang
surga, tentang neraka, tentang keadilan, tentang mizan, tentang siratal mustaqim yang akan ditegakkan oleh Allah di akhirat nanti, atau keadilan yang akan ditegakkan oleh Allah di akhirat nanti. Ketika kita lupa akhirat, maka muncullah rasa malas, rasa tidak optimis, rasa ragu-ragu, sehingga malaslah kita beribadah. Ngapain kita beribadah? Akhirat belum tentu pasti. Boleh jadi kita tidak akan dibangkitkan lagi. Boleh jadi amal yang kita lakukan kita tidak akan rasakan di akhirat nanti. Itulah terus yang dibisikkan oleh setan dari arah kanan kita, sehingga kita tidak punya semangat, tidak punya motivasi untuk beribadah kepada Allah karena keyakinan kita tentang akhirat lemah. Kemudian setan juga akan datang wa an syama'ilihim, dari arah kiri kita. Ketika setan atau iblis datang dari arah kiri kita, dia perlihatkan maksiat-maksiat, dosa-dosa yang biasa kita lakukan, sehingga kita anggap bahwa dosa itu enteng saja, tidak ada dampaknya, biasa-biasa saja. Sehingga tidak sedikit orang itu sudah melakukan maksiat tapi dia senang-senang saja, dia bahagia. Karena apa? Karena dia populer dengan dosa yang mereka lakukan. Ada orang pakaiannya minim, dia senang-senang saja, merasa sukses dengan pakaian yang minim itu. Ada orang yang sehari-hari melakukan maksiat dan dosa, dia tidak pernah menyesal. Kenapa? Karena setanlah menghiasi dirinya dari arah kiri mereka, sehingga dia lupa bahwa dosa itu adalah berbahaya dan menghilangkan kebahagiaan, hanya mendatangkan bencana. Dan ketika bencana itu tiba, bukan hanya untuk dirinya tetapi termasuk orang yang tidak berdosa. Hal yang menarik ketika setan mengatakan bahwa saya akan mendatangi dari 4 arah untuk menyesatkan manusia itu, tapi ada 2 arah yang tidak didatangi oleh setan. Yang pertama dari arah atas dan arah bawah. Dalam hal ini sebagian ulama mengatakan bahwa setan memang tidak bisa datang dari arah atas, karena ketika manusia itu digoda oleh setan, maka dia menghadap ke atas, bermunajat, berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan itu tidak punya kekuatan dari arah atas. Kemudian dari arah bawah, setan pun juga tidak berkuasa menggoda manusia dari arah bawah. Kenapa? Karena ketika manusia digoda dari arah bawah itu, maka dia akan bersujud, dan di saat dia bersujud, maka setan tidak punya kemampuan, bahkan dia akan habis ketika hamba itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 2 arah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau tidak akan menemukan kebanyakan umatku itu untuk bersyukur. Artinya kebanyakan umatku itu lalai untuk bermunajat kepada Allah, baik dari vertikal atau arah atas atau arah bawah. Nah, padahal dari 2 arah itu setan akan angkat tangan untuk menggoda manusia. Nah, itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW bahwa di bulan suci Ramadan manusia ini atau setan itu akan terbelenggu. Apa yang membelenggu? Ya amal manusia. Kenapa? Karena manusia di saat itu dia saum. Orang yang saum, setan tidak bisa mengalahkan atau menghadapi orang yang saum, karena setan itu panas dengan saumnya orang karena tidak makan, tidak minum. Kemudian di bulan suci Ramadan banyak juga orang bermunajat kepada Allah, banyak juga orang yang bersujud. Nah, semua amalan-amalan ini yang ditakuti oleh setan. Untuk itu mari kita belenggu setan ini di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak munajat kepada Allah, bersujud, kemudian kita laparkan diri, karena dengan cara melaparkan diri setan pun akan lemah menghadapi kita. Jadi tadi kita sudah menjelaskan bahwa setan itu akan datang dari 4 arah dan ada 2 arah yang tidak bisa didatangi. Nah, untuk itu dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, mari kita belenggu iblis dengan apa? Dengan munajat dan banyak bersujud. Kemudian kita tingkatkan kualitas ibadah saum kita, sehingga dengan saum yang kita lakukan, iblis akan lemah, lapar, dan tidak mampu
membelenggu kita, tidak mampu menggoda kita, dan kita bisa membelenggu iblis. Mudah-mudahan dengan tuntunan Rasul ini kita bisa amalkan sehingga kita bisa selamat dari godaan setan atas karunia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.